Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu jiwa. Acara pertama, mari kita mulai acara ini. Hormat, Aris, saya dari Kota Pontianak, sangat berbakti. Dan yang saya hormati Ketua Rayon, Pak Sudarjo. Juga pula yang saya hormati Ketua Pemuda yang Pontianak, sahabat serta sahabat dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul Bisa ngomongin dia. pada kegiatan atau undangan kali ini. Dan yang kedua, selawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Unta menuju zaman hijab Toyota, yang telah membawa kita dari zaman kurma menuju zaman biskuit Roma. Minas Zulumatil Jahli ila Nuril Ilmi. Pada kali ini saya diberikan tanggung jawab atau amanah dari Ketua Rayon Republik untuk mengisi kajian. Mungkin coba menjadi rutinitas bagi Rayon Republik. Amin. Dan saya pribadi ingin membahas sedikit tentang kisah cinta. Ya, kisah cinta dari seorang sufi, mungkin sufi wanita pertama pada yang lahir sekitar 714 Masehi di kota Basrah, Irak kalau sekarang, yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah seorang sufi yang mencetuskan metode baru atau mencetuskan trending atau pola baru dalam dunia sufi. Kalau pada zaman Hasan Al-Basri sama ulama yang berasal dari kota Basrah. Itu tingkatan sufi itu mentok pada tingkat khaufun dan roja, yaitu takut dan harapan atau berharap. Yang pertama tentang khauf, takut kepada Allah, bahwa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut bahwa Allah tidak sayang kepada yang sufi itu sendiri atau kepada Hasan Al-Basri itu. Dan yang kedua roja, harapan. Dalam ibadahnya selalu berharap ibadah saya selalu harus diterima, mudah-mudahan ibadah saya diterima. Dengan demikian dia berharap surga atau semacamnya. Sedangkan Rabi'ah Al-Adawiyah mencetuskan metode baru dalam dunia sufi, yaitu dengan istilah mahabbah atau cinta yang menjadi landasan dalam segala bentuk beribadatan pada waktu itu. Ya, paham ya? Cinta ya. Sedikit saya akan kaji tentang asal latar belakang dari Rabi'ah Al-Adawiyah, bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terlahir dari keluarga yang ahli ibadah. Maksudnya bukan lahir dari keluarga ulama atau keluarga yang berketurunan darah biru lah kalau istilah kalau sekarang ya, habaib, kiai atau semacamnya ya. Tetapi lahir dari orang yang biasa-biasa saja. Ayahnya bernama Ismail, Rabi'ah binti Ismail. Ada yang nama Ismail? Tidak ada ya. Tetapi kawan-kawan atau sahabat sekalian, Ismail meskipun bukan seorang syekh atau meskipun bukan seorang sufi, tapi dia salah satu orang yang ahli ibadah. Rabi'ah lahir bukan dari orang yang kaya, melainkan dari orang yang miskin. Ya. Bahkan pada saat ketika beliau lahir,
rumah itu kalau dulu kan tidak ada lampu nih, pakai apa kalau bahasa sekarang, pelita atau lentera, itu tidak ada minyaknya tuh. Lahir pada keadaan rumah yang gelap, saking tidak ada uangnya. Semakin hari Robiah tumbuh semakin dewasa, sehingga Ismail itu ayah Robiah resah, apa yang hendak saya berikan, apa yang saya hendak nafkahkan kepada keluarga saya. Maka datanglah mimpi, Rasulullah datang dalam mimpi Ismail. Ismail, kau tak payah risau, kan? Kata Nabi Muhammad, kan? Kelak anakmu akan jadi panutan orang di bumi, akan menjadi guru di bumi, ya kan? Sekarang Ismail pergi ke kota, lalu pergi ke istana sang raja. Pada waktu itu rajanya saya lupa tuh namanya siapa, bahwa raja itu merupakan orang yang ahli ibadah. Pada setiap malam raja itu selalu membaca selawat sebanyak 100 ke 200 kadang sekian lah. Tetapi kalau setiap malam Jumat sang raja itu selalu membaca selawat 400 kali, dengan harapan bisa bermimpi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi pada malam Jumat itu sang raja itu lupa, tidak baca selawat sebanyak 400 kali. Lalu diperintahkan Ismail oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya nih untuk menulis sebuah surat. Sang raja, isinya, wahai raja, sesungguhnya engkau selalu membaca selawat sebanyak 200 kali. Dan setiap malam Jumat engkau baca selawat sebanyak 400 kali. Tetapi malam Jumat ini engkau lupa hendak membaca selawat sebanyak 400 kali. Atas perintah Rasulullah, saya diutus untuk mengirimkan surat ini dan memberikan kepada sang penulis surat sebanyak 400 dinar. Ya, jadilah 400 dinar. Dinar itu kalau di Arab uang emas ya, koin emas. Kalau dirham itu uang perak. Itu ya. Ukurannya, saya tak tahu berapa kalau sekarang. Berapa? 400 dinar. Mendengar membaca surat itu, raja kagum. Ini orang biasa kok bisa loh mimpi bertemu Rasulullah. Sedangkan saya yang selalu membaca salawat 400 kali tiap malam Jumat, saya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi saya. Dan pada waktu itu hendak diberikan uang dinar sebanyak 2000 dinar sebagai imbalan dari sang raja. Kan 400 dinar yang asalnya 400 kali, tetapi sang raja memberikan bonus sebanyak 2000 dinar. Dan sang raja sendiri mengantarkan karena merasa tidak berhak ketika Ismail dipanggil ke dalam istana. Maka dengan hormat raja memberikan uang sebanyak 2000 dinar itu secara langsung. Oke, sampai di sini cukup ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang cinta nih kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kabarnya Robiah tidak menikah. Silakan nanti sahabat-sahabati cari argumen untuk membantah apakah ini bertentangan dengan Rasulullah. Kata Rasulullah kan an-nikah sunnati, faman rogi wa an sunnati falai samini, kan? Artinya pasti tahu lah PMI kan. Tak tahu Pak. Mencoba artinya Pak, tak tahu saja Pak pokoknya. Tetapi alasan Robiah tidak menikah dengan alasan tertentu karena kecintaannya kepada sang Robi atau kepada Allah. Saya malu. Nah, kalau ngomong bahas tentang Allah ini, karena saya apa ya? Bukan yang ibadah, kan? Tapi apalah. Karena kecintaannya kepada sang Robi sehingga membuat dia dengan kesuhutannya. Suhud itu kan meninggalkan kesenangan dunia. Itu yang melekat pada diri Robiah, sehingga kenikmatan dunia, menikah yang bagian dari kenikmatan dunia itu Robiah tinggalkan. Selanjutnya mungkin dari kita pribadi ingin mencontoh Robiah. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak menikah tentu tidak bisa kan, merupakan sebuah keinginan setiap wanita. Seorang pria datang melamar dengan keseriusannya, ya kan, sahabat, kan, ya kan, merupakan kalau tidak ingin seperti itu, apakah tidak normal? Robiah normalkah? Normal.
Tetapi dengan usahanya, dengan usaha yang tidak mudah, bertahun-tahun Robiah Adawiyah membunuh cinta kepada manusia itu. Cintanya yang ditujukan kepada Allah. Lalu kepada Nabi Muhammad dia tidak cinta. Cinta waktu itu Robiah ditanya, wahai Robiah, apakah Anda tidak mencintai Rasulullah? Saya cinta kepada Rasulullah, tetapi saya tidak punya waktu untuk mencintai makhluk, karena cinta saya hanya ditujukan kepada Sang Kholik. Tuh Robiah ya. Oke, bahkan pada sewaktu-waktu Robiah diskusi kepada sahabatnya yang bernama Hayunah. Robiah, kenapa engkau tidak menikah? Seperti itu kan? Saya tidak mengerti, wahai Hayunah. Hanya yang terdapat dalam diri saya, andai saja ada cinta selain Allah, maka saya akan menusuknya dengan pisau. Itu Robiah. Masuk akal. Ya, saya tak butuh nih kami. Jadi lanjut ya, tentang kisah cinta ya, tentang Robiah yang tidak menikah. Bahkan di kalangan ulama di kota Basrah, sufi selain Robiah Adawiyah ada Hasan Al-Basri, ada Salman Al-Farisi, As-Sauri kalau tidak salah seperti itu. Terus Sufyan. Abdul Wahid, ada Abdul Wahid hendak melamar Robiah Adawiyah, tapi dengan Abdul Wahid itu kan seorang ulama kan, ditolak mentah-mentah oleh Robiah Adawiyah, teman seperjuangan Robiah Adawiyah. Bahkan Hasan Al-Basri pada waktu itu bertanya kepada Robiah, kenapa? Apakah engkau ingin menikah Robiah? Wahai Hasan Al-Basri, menikah itu adalah keinginan bagi orang yang mempunyai pilihan. Tetapi di sini saya tidak punya pilihan, ya kan? Saya sudah bernazar pada diri saya sendiri bahwa saya hanya akan menghabiskan waktu saya dengan Allah pada waktu itu. Bagaimana caranya yang saya tidak tahu, karena saya tidak sampai pada makom itu. Oke ya. Dan di kalangan orang-orang biasa nih yang hendak melamar pada waktu itu kan ngantri nih. Setiap hari datang lamaran Mbak sebagai air hujan tuh turun, lamaran-lamaran dengan harapan apa? Siapa tahu Robiah nanti berubah pikiran mau menikah. Nah, itu harapan orang-orang yang setiap harinya melamar Robiah. Tapi pada waktu itu saya sekarang hendak dikelilingi dengan rasa kekhawatiran atau rasa kesedihan. Kalau ada seseorang yang bisa menghapuskan rasa sedih itu dari saya, maka saya akan menikah. Ditanyakan apa yang membuat Anda sedih? 4 pertanyaan yang membuat saya sedih. Ketika besok saya meninggal, itu ya, apakah saya bisa membawa iman yang sempurna kepada Sang Kholik pada waktu itu? Pertanyaannya nih. Pertanyaan tidak bisa dijawab nih. Hanya Allah yang bisa menjawab. Lalu pertanyaan yang kedua, apa ya? Ketika di padang mahsyar nanti, buku amalan saya akan saya terima dari tangan kanan atau tangan kiri? Ada yang bisa menjawab? Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, ketika di padang mahsyar, orang-orang di akhirat akan dibagi menjadi 2 golongan, yang surga ahlul jannah dan ahlun nar. Ahlul jannah, ahlun nar. Pertanyaannya, di akhirat nanti saya berada di golongan yang mana pada orang-orang yang melamar pada waktu itu? Oke, paham ya? Dan yang keempat, ketika saya di alam kubur, apakah saya bisa menjawab pertanyaan dari Munkar dan Nakir? Bisa dijawab enggak? Jadi kawan-kawan yang tidak ingin menikah, tanyakan itu pada laki-laki. Ya. Ya. Oke. Saya tidak ingin menikah ya. Oke. Tapi kawan-kawan, mungkin kita tidak bisa mencontoh Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah mempunyai sifat keibuan. Siapa anak-anaknya? Yang murid-muridnya.
yang dididik dengan barang siapa yang mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah, maka dia sama dengan mencintai Allah. Ini yang diajarkan Robiah sekarang, walaupun dia tidak menikah, ya kan? Jadi PR dari kita kawan-kawan, bagaimana cara kita mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah. Kalau bertemu karena Allah tidak pasti ya. Oke. Alasannya kenapa Robiah bilang begitu kan, mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah merupakan sama halnya mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka hati kita akan tentram, damai, ya kan? Apabila bibit telah disemai, lampu Hasan. apabila bibit disemai, tanaman yang mana yang hendak tanam? Nah itu jalan. Intinya ketika kita sudah mencintai Allah, maka rasa benci kepada sama manusia itu akan hilang. Semua akan terlihat, kita akan berbuat baik kepada seseorang, kepada makhluk dan kepada apapun selainnya. Ketika sudah mencintai Allah, maka dari itu Robiah mendidik kita bahwa mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah merupakan cinta kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melakukan 3 sesi bertanya dari semangat pertanyaannya, coba jelaskan dan juga kalau bisa ada dalilnya juga. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Al-Adawiyah ya kan hanya untuk Allah, dan beliau pun tidak mencintai makhluknya Allah seperti itu, tidak mau mencintai makhluknya Allah, dia hanya mencintai Allah saja. Lantas bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rabi'atul Adawiyah itu tidak cinta sama Rasulullah seperti itu? Kan ada hadis yang berbunyi, saya lupa lapanya, yang intinya seperti ini: barang siapa yang mencintai Rasulullah, dia telah mencintai Allah. Dan barang siapa yang barang siapa yang mencintai Rasulullah, dia sudah mencintai Allah, begitu. Sudah mencintai Allah juga seperti itu. Jadi, lantas bagaimana tanggapan sahabat sahabat Hasan mengenai isi dari penjelasan abang seperti itu? Ya, dan terima kasih. Pertanyaan saya ya nggak susah, nggak gampang juga. Ini mengenai mahabbah. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya kita langkah awal untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah sehingga untuk beribadah itu kita tidak malas. Artinya kalau kita sudah cinta, maka kita akan terdorong untuk selalu dan selalu beribadah kepada Allah sehingga tenggelam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai makom yang disebut dengan majnun. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang kurang silakan ditambah, jangan sungkan untuk menambah kan? Karena saya juga belajar di sini kan kawan. Pertanyaan dari Rosifah tentang mahabbah. Mahabbah itu asal katanya kan habba, ada yang dikatakan ahabba atau cinta seperti itu kan. Dan Robiah Al-Adawi di sini tidak bisa mengartikan apa itu cinta. Cinta hanya ungkapan rasa kerinduan, gambaran dari sebuah kerinduan yang bisa dirasakan oleh orang yang pernah merasakan cinta itu sendiri. Bagaimana kita menggambarkan cinta jika kita tidak pernah merasakan cinta? Itu Robiah bilang ya dalam buku ini yang Robiah bilang kan.
meskipun kita paham, banyak juga kita baca atau kita yang menjelaskan tentang cinta, argumen itu atau yang kita apa itu cinta dalam buku ini itu kurang valid datanya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak merasakan cinta. Kebanyakan orang yang merasakan cinta itu akan kebingungan menjelaskan cinta itu. Kalau saya sendiri cinta, saya hanya merasakan kerinduan. Kalau saya jauh dari dia, saya merindu. Kalau dekat, saya bahagia. Itu kalau dari saya, kawan-kawan. Nah, ini perasaan ini sama jika sahabat-sahabat dirasakan ketika merasakan cinta, ya. Jadi jawaban saya, saya tidak bisa menggambarkan apa itu cinta. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan apa yang saya rasakan, cinta adalah jika saya jauh dari dia saya rindu, jika saya dekat dengan dia saya bahagia. Itu sama. Oke, pertanyaan kedua ya dari Ya ini tanya dulu. Oh, iya, puas iya, nggak iya. puas. ada moderator. Saya panggil moderator. Kepada Masa sahabat video, Rosi, sahabat Rosifa, apakah jawabannya jelas? Ingat masa lalu mungkin ada persanggahan, mungkin ada sanggahan dari Oke, ini pakar cinta nomor 1 Kalbar. Dia nomor 2. Dari penjelasan pemateri tadi kan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak terdefinisi oleh masing-masing orang. Karena setiap orang merasakan bisa mendefinisikan cinta itu sendiri apabila seseorang itu telah merasakannya sendiri. Tapi kalau saya kalau saya ambil dari saya mengutip perkataan idola saya Habib Bahar Bin Smith. Beliau itu mengatakan bahwa cinta itu adalah kecenderungan atau kecondongan hati terhadap sesuatu yang indah. Kecenderungan hati atau kecenderungan hati kita terhadap sesuatu yang indah. Artinya apabila pada intinya kalau saya dulu itu mendefinisikan cinta itu adalah saat kita tidak tahu apa yang kita rasakan, tapi kita tidak bisa melihatnya bersama orang lain. ya. Itu sih menurut saya. Tapi cinta itu memang benar kata sahabat Hasan tadi bahwa setiap orang itu bisa mendefinisikan cinta saat dia tuh sudah merasakannya sendiri. Saya merasakan cinta itu saat saya itu bisa paling tidak berkomunikasi dengan dia, saya cinta dengan dia. Tapi bisa seseorang itu sama sekali tidak pernah bertemu tapi bisa cinta. Jadi seseorang itu bisa mendefinisikan cinta itu masing-masing. Artinya semua orang itu bisa mendefinisikan cinta dengan perasaannya masing-masing. Buku itu hanya gambaran dari orang yang menulisnya, tapi kita tidak bisa mendefinisikan cinta yang kita rasakan dengan apa yang orang tulis dalam buku. Mungkin itu aja sih dari saya. Selebihnya saya itu mendukung pendapat dari sahabat Munawir Hasan. Karena sahabat-sahabat ini juga menanggapi kayak tadi penjelasan Hasan sama sahabat Sandi sudah bagus kalau menurut saya, tapi lebih mencondong ke definisi cinta. Sedangkan yang ditanyakan ini kan mahabbahnya itu sendiri apa? Emang sih mahabbah itu cinta, tapi kalau menurut saya itu masuk pertanyaan dia nih, mahabbah ini timbul dari mana, pertanyaan dari mana. Kalau menurut pandangan sufi, para ahli sufi gitu kan deh ya, maksudnya para ahli sufi beda ya kita deh. Saya itu emang betul-betul berilmu, mereka tuh ilmu cinta, jadi jawabannya beda gitu lah ya. Kalau menurut para ahli sufi emang mahabbah ini istilahnya itu timbul ketika Robiah al-Adawiyah cinta kepada Allah, kepada Gusti Allah gitu ya. Terus masalah akar katanya itu tadi udah dijelaskan sama Hasan. Cuma itu tadi kan menurut sufi yang mahabbah, bukan yang cinta. Nah, kalau menurut anak-anak pondok itu kan beda lagi kan, mahabbah yang katanya bisa mahabbah itu sebenarnya juga definisi cinta kepada seseorang yang sampai seseorang itu bisa menjawab cintanya dikasih kiriman kayak semacam ayat-ayat Al-Quran atau apa yang sehingga bisa disebut mahabbah kan gitu. Sedangkan Robiah al-Adawiyah perantara beliau cinta kepada Allah gitu kan, itu dengan cara taatnya beliau beribadah. Tapi kalau seandainya santri atau mungkin bukan santri ya, para kalangan orang-orang yang katanya cinta dengan orang sehingga dimuhabbah lah, itu berangkat karena dia pengen cinta dengan seseorang itu, mungkin karena cintanya tidak terjawab, jadilah dia dikirim seperti muhabbah atau semacam bacaan gitu ya.
ikut nasional kata Bang Ribadi, relawan. Sekali di berapa? Di situ saya lupa ayatnya, ayat berapa, surah apa. Di situ ada tertera yang namanya apa ya? Bila engkau bukan itu. Bila engkau mendudukkan aku dalam hatimu dengan derajat yang tinggi, maka jangan kau tanyakan lagi, kan gitu kan. Ada apa? Al-An'am ayat 162 di situ lagi. Apa ya? Saya cari. Lupa saya. Yang artinya kayak gini, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu disebut cinta menurut saya. Tunggu loh ya, skip sebentar kok. Ini kan Hanya cinta kepada Allah dan menutup hatinya untuk mencintai manusia atau mencintai manusia lain Allah. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad, apakah dia tidak cinta? Ada sebuah pertanyaan dari seseorang. Kau begitu mencintai Allah, lantas apakah kau tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Pertanyaannya. Rabi'ah bilang, saya mencintai Nabi Muhammad. Ya kan? Karena Nabi Muhammad adalah Rasul dan diutus oleh Allah. Kan? Tetapi untuk saat ini, saya tidak bisa mencintai makhluk lain selain Allah. Karena saya sudah bernazar kepada diri saya sendiri bahwa saya akan menghabiskan waktu hanya kepada Allah. Ya kan seperti itu. Apakah menyimpang nih dengan ajaran Rasulullah nih? Bahwa Rasulullah bilang an-nikah sunnati kan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada kalimat faman raghiba, barang siapa yang tidak mengikuti, bukan membenci. Tidak dengan benci beda ya. Ya kan? Alasan Rabi'ah tidak menikah atau alasan Rabi'ah tidak punya waktu untuk mencintai makhluk selain Allah, hanya itu akan menjadi penghambat bagi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan pada waktu itu Rabi'ah sedang berada dalam kerinduan yang begitu dalam kepada Allah, ya kan? Maka dari itu Rabi'ah berusaha membunuh rasa cinta kepada selain Allah. Akan tetapi rasa itu ada, bahkan rasa benci kepada iblis pun dia tidak ada. Semua hatinya hanya isi dengan rasa cinta. Kata orang, apabila bibit sudah disemai, mana ada ladang yang tidak berbuah. Kan? Ketika cinta sudah disemai, mana ada hati yang tidak dipenuhi oleh rahmah itu kasih sayang. Bahkan iblis pun tidak ada waktu dia untuk membenci dan mencintai, apalagi mencintai ya. Karena seluruh isi hatinya hanya cinta kepada Allah. Itu tidak bertentangan kalau menurut saya. Tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah. Karena Rabi pun menyadari bahwa menikah itu berat. Kalau di setiap harinya Rabi'ah hanya menghabiskan waktu untuk beribadah, tidak melayani suami, apakah tidak dosa? Apakah tidak durhaka? Maka alasan itulah Rabi'ah Adawiyah memilih untuk tidak menikah. Ya. Selain Rabi'ah Adawiyah ada beberapa ulama yang tidak menikah. Hasan Al-Basri tidak menikah. Hasan ini bukan Hasan ini ya. Hasan ini insya Allah menikah kan. Ya, Hasan Al-Basri ini. Hasan Al-Basri yang merupakan murid dari Rabi'ah Adawiyah. Memang pada waktu itu Hasan Al-Basri merupakan guru spiritual dari Rabi'ah Adawiyah. Tetapi ketika Rabi'ah menemukan metode baru yaitu mahabbah dalam langkah sufi, maka Hasan Al-Basri berguru kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Ada juga Imam An-Nawawi yang tidak menikah. Kenapa? Karena memang apa ya, rasa cinta yang begitu dalam kepada Allah sehingga yang membuat Imam An-Nawawi tidak bisa mencintai makhluk selainnya, sehingga Imam An-Nawawi tidak menikah. Itu contoh selain Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu menurut saya, rata lebihnya saya menikah moderator. Apakah beliau Rabi'ah Al-Adawiyah tidak cinta kepada Rasulullah? Itu menurut saya sudah jelas ya, tadi penjelasan dari Hasan, dari tambah materi alasannya, karena beliau itu fokus gitu. Rabi'ah Al-Adawiyah beliau itu kan walaupun sufi, seorang sufi yang ahli solehah gitulah ya, itu kan juga dijuluki ibunya para sufi, beliau itu sampai dijuluki gitu. Nah, kita sendiri aja gitu kan pasti udah
kalau udah fokus dengan cinta satu orang itu, bahkan orang tua, saya tak tahu lah, orang tua atau saat tertawa aja lah, saat tertawa orang tua semua di sekitar kita lupa, kita cuma fokus dengan orang satu itu. Kalau udah kita ketawa dengan sang cinta atau kita jumpa dengan sang cinta, kita pasti fokus itu. Paham kan maksudnya itu juga. Terus masalah para tokoh penjejak, para Robiah al-Adawiyah sampai sekarang ada. Bahkan di Ganjar, di Malang, ada sampai sekarang. Beliau ini masih hidup ya. Beliau ini sampai sekarang tidak nikah, buta, gara-gara itu pernah dulu beliau ini, pokoknya katanya dulu beliau ini dilamar sama seseorang. Terus saat dilamar beliau ini memberi pertanyaan gini, kalau di Jawa itu kan untuk menghormati orang itu kan panjenengan ini suka pada saya tuh apanya, terhadap ibadah sama matanya, katanya gitu. Matanya tuh berseri-seri katanya dulu gitu. Nah saat beliau berkata gitu, tidak lama tuh dari orang yang ini, pokoknya tuh matanya ini diambil, matanya rela diambil dikasih ke orang itu gara-gara suka ke matanya. Dan untuk ibadah berarti kan beliau ini merasa salah diri, telah ria kata sendirinya lah, kok bisa orang tahu gitu ibadah. Beliau mengasingkan diri di hutan, tapi sampai sekarang ada, tapi tidak di hutan lagi, sekarang udah ada. Itu juga rasa kecintaan beliau terhadap terhadap Gusti Allah gitu kan. Jadi orang yang sungguh-sungguh cinta sama Allah tuh, tidak tahu lah ya, kita belum nyampe ke tingkatan beliau. Tapi emang kayaknya pernah kan pasti kita di tahap soleh, seandainya kita di tahap alim lah, bukan soleh. Kalau soleha kan gitu, di tahap alim kita merasa tentram kan emang hati. Saat kita jujur merasa nakal gitu, nggak tahu lah. Kalau saya dengarkan saya pribadi ya, sama adik-adik kalau udah ngapa ya kak ya, kalau seandainya kita nih sekaligus beribadah, karena menikah bagian dari ibadah. Tapi menikah itu adalah bagian dari kenikmatan dunia. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa zuhud itu meninggalkan seluruh kegiatan kenikmatan dunia. Menikah itu nikmat tak? Yang pernah nikah lah. Saya sih belum pernah nih. Bapak nanya kayak gitu kan, kita belum ada yang nikah nih. Menikah itu merupakan kenikmatan dunia. Bahkan ada yang bilang menikah itu adalah surga dunia. Dari situ Robiah menyadari bahwa menikah merupakan kenikmatan dari dunia. Maka dari itu Robiah tidak memilih untuk menikah. Karena jika Robiah menikah, maka dia masih merasakan kenikmatan dunia. Begitu John. Iya, John. Iya. Ya kan? Hilang itu pokoknya jadi burung besar. Mana bisa kakak? Gitu kan. Itu aja dulu Dek, moderator, nanti silakan disanggah lagi. Bahwa yang dikatakan sahabat Munawir Hasan bahwa cinta Robiatul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai makom tertinggi sampai dia ingin meninggalkan kenikmatan dunia walaupun dia harus berpaling dari apa yang disabdakan Rasulullah. Betul, Pak? Betul, Pak? Betul, Pak? Betul kan? Sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat semua yang ada di sini, apakah ada yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibanding dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau misalnya memang tidak menikah itu adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang dilakukan Rasulullah, mengapa Rasulullah tidak pernah memerintahkannya atau mencontohkannya? Mengapa para nabi terdahulu, para rasul terdahulu yang 25 yang bertugas menyampaikan apa yang ia dapat dari Allah secara langsung, mengapa tidak ada yang pernah menyampaikan jangan engkau menikah karena itu akan memperlambat ibadahmu? Mengapa hal itu tidak pernah diperintahkan kalau memang hal itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita mencapai Allah? Walaupun misalnya kita pernah melakukan tawassul sebagai warga NU, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah menyentuhkan hal seperti itu. Padahal beliau adalah sultannya para aulia, sultannya para ulama, sultannya para pewaris Rasulullah. Beliau itu tidak pernah menyabdakan atau memerintahkan hal seperti itu. Dan mengapa Robiatul Adawiyah melakukan hal itu? Maksud saya adalah bahwa jika di dunia ini ada orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah adalah orangnya. Dan jika ada perbuatan yang lebih zuhud daripada Rasulullah, maka Rasulullah pasti akan memerintahkan hal yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah. Rasulullah sendiri juga menganjurkannya. Tetapi ada hukum di dalam menikah itu. Ada hukum wajib, haram, dan sunnah.
sunnah serta sebagainya. Dan Rasulullah tidak menganjurkan untuk tidak menikah karena memang itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah bahwa manusia memang diciptakan secara berpasang-pasangan memang kan. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan bahwa setiap umat harus jangan menikah jika itu memperlambat ibadahmu. Memang saya sepakat dengan Pak Rifandi tadi bahwa Rasulullah adalah orang yang satu-satunya paling mencintai Allah. Maka dari itu Rabi'ah Adawiyah berusaha untuk mencintai Allah sebagaimana cinta Rasulullah kepada Allah. Maka dia tinggalkan semua kenikmatan dunia kan. Allah sendiri pun bilang bahwa Nabi Muhammad itu kekasihku. Itu tujuan utama dari Rabi'ah, ingin menjadi kekasih Allah karena memang Rabi'ah sangat mencintai Allah. Memang di dunia Rabi'ah menyadari bahwa tidak ada yang mencintai Allah tidak ada yang paling mencintai Allah selain Rasulullah. Maka dari situ Rabi'ah berusaha untuk menjadi seperti Rasulullah. Memang tidak mungkin tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad bahwa dia berpaling dengan apa yang hadis. Kalau saya kaji hadisnya, faman raghiba an sunnati, bukan faman raghiba an nikah, ya, paham ya? Faman raghiba an sunnati, bukan an nikah. Ya, apakah Rabi'ah tidak menjalankan sunnah-sunnah yang lain? Apakah sunnah Rasulullah hanya menikah? Ya kan? Kan tidak. Sunnah yang lain Rabi'ah Adawiyah jalani selain kecuali menikah. Berbicara tentang Rabi'ah menikah atau tidak, ada dua pendapat sebenarnya yang tadi saya lupa jelaskan. Bahwa di kitab lain dijelaskan bahwa Rabi'ah itu menikah, tetapi membolehkan suaminya itu untuk menikah lagi. Karena dapat izin dari Rabi'ah, maka suaminya menikah 3 sekaligus. Itu ya, ini dari pendapat lain. Silakan kalian baca dari berbagai referensi tentang Rabi'ah Adawiyah, tapi pendapat kepada Rabi'ah di sini tidak menikah. Terima kasih moderator. Tasawuf. Jadi dalam untuk mencapai tingkat itu ada istilah. Itu tidak mudah, selalu bertahun-tahun ada tingkatan taubat yang pertama kali itu. Taubat terus naik lagi sampai ke khauf, sampai ke roja, lalu sampailah kepada mahabbah tadi. Jadi ada berbagai tingkatan dalam untuk mencapai bagaimana cara kita mencintai Allah seperti itu. Dalam pengertian sufi ya, pengertian sufi. Dan saya sendiri tidak mampu menjelaskan apa itu tingkatan-tingkatan dari untuk mencapai bagaimana mencintai Allah. Pertanyaannya kan cuma dasarnya, Pak. Apa? Dasarnya. Iya, dasarnya itu tadi jual. Langkah awal. Taubat, ada sampai kepada pokoknya ada tawadhu di sana. Sampailah kepada roja dan baru sampai kepada mahabbah. Itu dari saya sendiri yang saya baca dari buku Rabi'ah Adawiyah. Terima kasih. Apakah masih ada sanggahan atau tambahan yang lainnya? Silahkan kepada Sahabat Iqbal itu kan bagaimana kita bisa mencapai makom, yaitu mahabbah atau cinta kepada Allah kan itu. Mahabbah ini adalah tingkat tertinggi dalam tasawuf. Jadi dalam untuk mencapai tingkat itu ada istilah. Tentu tidak mudah, selalu bertahun-tahun ada tingkatan taubat yang pertama kali itu. Taubat terus naik lagi sampai ke khauf, sampai ke roja, lalu sampailah kepada mahabbah tadi. Jadi ada berbagai tingkatan dalam untuk mencapai bagaimana cara kita mencintai Allah seperti itu. Dalam pengertian sufi ya, dalam pengertian sufi. Dan saya sendiri tidak mampu menjelaskan apa itu tingkatan-tingkatan dari untuk mencapai bagaimana mencintai Allah. Pertanyaannya kan cuma dasarnya, Pak. Apa? Dasarnya. Iya, dasarnya itu tadi jual. Langkah awal. Taubat, ada sampai kepada pokoknya ada tawadhu di sana. Sampailah kepada roja dan baru sampai kepada mahabbah. Itu dari saya sendiri yang saya baca dari buku Rabi'ah Adawiyah. Terima kasih. Apakah masih ada sanggahan atau tambahan yang lainnya? Silahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin Mengambil sebuah kata-kata dari kisah Rabi'ah Adawiyah ini, bahwa barang siapa yang tak kenal maka dia tak cinta. Artinya kenali Allah maka dia akan cinta kepada Allah itu kan.
Barang siapa yang tak cinta maka tidak akan rindu. Jika tidak rindu maka tidak akan bertemu. Oke. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi jika ada salah kata. Ke depan mudah-mudahan ada yang jauh lebih baik lagi daripada saya yang ada di depan nantinya. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajarlah. Selama semester 1, 2, 3, 4 itu proses kalian untuk melatih daya pikir kalian, melatih cara bicara kalian, melatih cara kritis kalian menanggapi kata per kata. Kalau kalian tanggapi kan perkataan Nima tadi kan udah betul semua kayak menentang saya, padahal di kalimat dia itu sebenarnya membela saya gitu. Kalian harus mulai melatih daya pikir yang kayak gitu. Makanya dibilang proses saya, proses Arini, proses Hasan, proses kalian itu harus beda. Bagaimana cara kalian berprosesnya harus beda. Proses saya, proses Arini, proses Hasan juga bukan proses yang sama. Jadi kalian harus berproses dengan cara kalian. Kalau cuma kalian datang duduk mendengarkan, kalian tidak akan dapat apa-apa. Kalau kalian datang duduk, kalian dapat ilmu. Lalu kalian cari berbicara, kalian juga dapat ilmu yang sama. Itu merupakan bagian dari proses kalian. Dipahami ya? Kebenaran PNII tetaplah berkarya.